It's underway. Inside through the right-hander. Ray now responding. Looks over his shoulder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirkuit Mandalika dijadwalkan menggelar seri penutup kejuaraan World Superbike atau WSBK 2021 pada 19 hingga 21 November 2021. Momen bersejarah yang sangat dinantikan. Maklumlah, Indonesia sempat mengalami masa vakum selama 24 tahun sebagai tuan rumah. Sejak sirkuit Sentul terakhir pernah menjadi ajang kejuaraan World Superbike pada tahun 1997. Berikut 3 fakta menarik yang perlu diketahui jelang gelaran WSBK 2021 bagi Indonesia. Nomor 1. Sirkuit ke-51. Sejarah mencatat, Mandalika merupakan sirkuit ke-51 sebagai ajang balapan WSBK. Sebelumnya terakhir ada Navarro, Spanyol, yang terpilih menjadi sirkuit ke-50 untuk race WSBK awal tahun ini. Sejatinya, sirkuit Mandalika menjadi sirkuit kedua di Indonesia yang menggelar World Superbike setelah sebelumnya sirkuit Sentul pernah sebanyak 4 kali menjadi ajang balapan, yakni pada tahun 1994 hingga 1997. Nomor 2, ajang penentuan gelar. Indonesia akan tercatat menjadi negara ke-10 yang menjadi lokasi penentuan gelar WSBK sebagai balapan terakhir. Terhitung sudah sebanyak 8 kali juara WSBK ditentukan di luar benua Eropa. Dan sirkuit Mandalika kali ini akan menjadi saksi sejarah siapa yang bakal menjadi juara dunia WSBK 2021. Pasalnya, penentuan juara masih harus ditentukan pada seri pamungkas di ujung musim ini. Namun, sirkuit Mandalika tentu saja bukan yang pertama menjadi ajang penahbisan sang juara. Tercatat dari 33 musim WSBK yang sudah dihelat sebelumnya, sudah 17 kali gelar juara dunia harus ditentukan hingga seri balapan terakhir. Sehingga pada 19 hingga 21 November 2021 akan menjadi gelaran ke-18 penentuan juara pada seri penutup di sirkuit Mandalika. Sejarah juga mencatat selama ini sudah terjadi 6 kali sang pamuncak klasemen menjelang balapan terakhir akhirnya gagal menjadi juara. Terakhir kali terjadi saat pembalap Tom Sykes dari Inggris yang memuncaki klasemen menjelang balapan di Losail, Qatar pada 2014 akhirnya harus mengakui kemenangan pesaingnya, yakni Sylvain Guintoli dari Prancis. Pada balapan WSBK 2021 seri penutup di Mandalika, sang pamuncak klasemen pembalap Pata Yamaha Toprak Razgatlioglu dari Turki akan bersaing sengit dengan peringkat kedua pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea dari Irlandia Utara dengan selisih 30 poin. Sirkuit Mandalika akan menjadi saksi sejarah jika Toprak berhasil mengunci gelar akan mencatatkan dirinya sebagai juara baru. Namun sebaliknya, jika Toprak gagal, maka Jonathan Rea juga akan mencatat rekor baru sebagai juara dunia WSBK terbanyak, yakni 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Nomor 3, rekor pembalap WSBK Indonesia. Ketika sirkuit Sentul menjadi ajang balapan WSBK 4 kali pada tahun 1994 hingga 1997, Indonesia menggelar 8 race. Dalam 4 putaran WSBK di sirkuit Sentul tersebut, ada 10 pembalap tuan rumah yang turun mendapatkan white card. Tercatat, Simon Yuda Kusuma menjadi yang paling berprestasi dengan sukses 2 kali finish pada posisi ke-13 pada race tahun 1997. Pada tahun ini, Galang Hindra Pratama merupakan satu-satunya pembalap WSBK dari Indonesia yang akan turun di kelas World Super Sport 600cc. Tergabung dalam tim 10 Kit Racing Yamaha, saat ini Galang masih bertengger di peringkat 21 klasemen sementara dengan mengemas 24 poin. Berlaga di kelas 600cc, pembalap kelahiran Yogyakarta 10 Maret 1999 ini berharap bisa finish di 10 besar sehingga bisa memperbaiki posisinya di klasemen akhir musim ini. Target masuk 10 besar sebelumnya pernah ia capai saat berlaga pada balapan kedua di World Super Sport di Aragon, Spanyol 2021 pada 23 Mei 2021.
Penantian untuk bisa berlaga di rumah sendiri tentu menjadi momen yang menggairahkan baginya. Kesempatan ini sudah saya tunggu-tunggu sejak 3 tahun terakhir. Semoga saya bisa masuk 10 besar di rumah sendiri, ujar Galang pada media.